rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa salaman daimain mutalazzimain ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tua lingkungan kami hormati Bapak Teus Aryawan, Bapak Setiadi kami hormati Bapak Musa DKM Masalah Taubat, Bapak Irmansyah, Tua Pemuda Bapak Hadi serta staf dan jajarannya, Bapak Ustaz Hamdani, pemuda dan pemudi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud wa Afdhali kulli mawjud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda dan pemudi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kapan ini kita membaca kitab, kalau nggak salah di Bang Mapak atau di Tania, ya, itu kalau nggak salah sampai kepada tentang najis dan juga tentang ayat yang suci mensucikan. Saya ingin masuk ke dalam bab sholat, tapi langsung kepada sholat berjamaah. Kita pertemuan kita ini kan sebulan, kadang sebulan 2 kali. Kalau misalkan saya sholat, kalau rukun sholat saya pernah bahas ya, sholat kemudian rukunnya semua sudah pada tahu saya yakin. Kita bahas langsung kepada sholat berjamaah. Itu di di grup sudah selesai semuanya. Halaman 1-nya pertama, keduanya itu yang ketiga, yang tengah itu halaman 3 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Sholatul jamaah, sholat jamaah. Sholatul jamaah, sholat jamaah itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Bagi siapa fardu kifayah itu? Ada rijalil mukim, ada rijalil mukim, atas laki-laki yang menetap bukan dalam musafir. Kalau laki-laki yang menetap, maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa sih sebetulnya fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah apabila dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Maka jangan bingung kalau yang namanya sholat jamaah cuma 2 saf, itu masih bagus. Iya. Kenapa? Karena mereka beranggapan memang bukan fardu ain. Hukum memang tetap fardu kifayah. Tapi ingat, manfaat itu luar biasa sholat berjamaah. Langkah kita 1 langkah gugurkan dosa, 1 langkah itu naikin derajat. Makanya jangan segan-segan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau ini Pak Jayadi jangan langsung lompat nih Pak Jayadi ke sana dulu. Biar apa ulang, biar banyakkan dikit Pak Jayadi. Ya, fardu kifayah yaitu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian masyarakat, maka gugurlah kewajiban yang lain. Bagaimana misalkan di musola di masjid nggak ada yang jamaah, dosa semua. Yang kelima musola atau taubah, 1 waktu yang nggak ada sholat jamaah di sini, maka dosa semua. Yang kelima. Ke-9 al-falah, nggak ada yang melaksanakan sholat berjamaah 1 waktu saja, maka dosa. Kenapa? Karena fardu kifayah. Ini adalah Imam Syafi'i. Beda dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang dianut oleh Makkah dan Madinah. Makanya di Madinah wajib fardu ain. Dalam konteks ada kondisi bagaimanapun, ketika azan dikumandangkan, semua dagangan ditinggal, nggak peduli, langsung melaksanakan sholat. Nah itu kalau kita ini apa? Fardu kifayah, karena kita berperan kepada
Imam Asy-Syafi'i. Dan fardu kifayah bagi siapa? Bagi laki-laki mukimin yang mukim, yang menetap. Mukim itu menetap. Fi sholatil khamsi, dalam sholat waktu 5 waktu. Jadi misal kewajiban fardu kifayah itu hanya pada sholat 5 waktu. Jadi bukan berarti sholat sunnah fardu kifayah. Enggak. Yang dimaksud fardu kifayah untuk laki-laki yang menetap, yaitu untuk sholat 5 waktu. Kemudian lanjutkan wa fardu ainin fil jumu'ati, dan hukumnya fardu ain sholat jamaah pada sholat Jumat. Sholat Jumat wajib, nggak bisa kita ngomong sholat Jumat dewek-dewek. Ya, kudu jamaah. Makanya banyak jamaahnya sampai ke depan. Kenapa? Karena fardu ain. Bagaimana kalau nggak sholat Jumat? Ya itu, kalau udah tahu semua yakin. Ya kali kita tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut, maka kita dianggap apa? Kafir. Hanya kufur ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Dan mayasturut alal makmum, apa-apa yang disyaratkan untuk makmum. Pertama, al-awwalu ayyanuyal iktidak. Syarat jadi makmum yang pertama niat untuk mengikuti makmum, mengikuti imam. Kalau makmum wajib niat makmuman. Kalau imam enggak, imam mau sholat langsung sholat Allah ada lillahi ta'ala, enggak masalah. Kemudian ada yang ikut, jangan ngubah niat. Begitu dicolek kita imaman, ya enggak boleh. Tetap kita enggak melaksanakan sholat. Kalau ada yang ngikuti, jamaah sudah otomatis, gitu ya. Jadi yang namanya imam mas sunnah ngucapin, jadi enggak wajib. Kalau makmum enggak niat untuk bermakmum, usolli waktu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau enggak nyebut makmum, berarti dia enggak jamaah. Kudu wajib makmuman. Saja punya sholat subuh rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Ini nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa. Makmum itu kudu apa sih namanya? Wajib harus ya niat mengikuti imam. Jadi mesti dilafazkan. Kemudian di hati pun niat kita apa? Kita jadi makmum. Awas, niat ini kadang-kadang suka lupa kita. Niat itu wajibnya di hati. Allah. Ketika mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allah dalam hatinya. Saja pun niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah Ta'ala Akbar. Itu di hati ya, sambil itu namanya muqtarinan, disertai dengan niat dan pekerjaan. Allah, hati nyebut Allah, saja pun niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala mengikuti imam. Itu nggak masalah ya, itu namanya niat. Jadi bukan cuma usolli nanti Allah Akbar yang nggak sah. Kenapa? Mahalun niyah adanya di tempat niat itu adanya di hati. Awas, perhatikan. Kalau udah tahu mesti dikerjakan. Dan yang pertama syarat menjadi makmum tadi mengikuti imam. Niat untuk mengikuti imam. Yang kedua, watani Allah yang tulisannya udah tahun berapa ini? Matanya maaf. Wazani adapun yang kedua, Allah yataqaddama alal imami fil makan, tidak mendahului imam dalam tempat. Artinya jangan di depan imam. Itu kan makmum ada di belakang imam. Nah, batasannya mata kaki. Ya, ini saya contohkan. Itu praktek ya? Ya.
Ya. Nih, batasan imam mata kaki kita boleh jangan sejajar, ini ujung kaki kita di mata kaki sejajar dengan mata kaki, jangan kelewat. Ini batasan paling maksimal. Ini di mata kaki imam, paham ya? Tuh. Jangan melewati, tapi jangan mentang-mentang seperti itu diperhatikan seperti itu, jangan di belakangnya aja, agak ke belakang aja. Itu batas maksimal kita mendekati imam. Jadi jangan mendahulukan imam. Jika misalkan sama, bukan imam namanya, bukan jamaah, ya sama-sama makmum. Posisi ya, itu dalam keadaan posisinya. Paham ya? Yang ketiga, watamisu al-ayyalama binti qolati imamihi walau biwasitotin. Mengetahui gerakan imam walaupun dengan sebab, walaupun dengan wasilah, walaupun dengan perantara. Contoh gini, ini makmum penuh di Bang Jaya, ada makmum, kan ada yang nggak kalingan dia. Makmum yang di sana mesti melihat gerakan makmum yang di atas, paling ujung di musola. Jangan nunduk aja, mesti ngelihat, mesti mengetahui gerakan imam walaupun wasilah si makmum yang paling belakang. Jadi jangan cuma ucapan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan cuma telinga yang bermain, tapi kita mengetahui mengetahui gerakan imam lewat siapa? Lewat makmum yang belakang. Ya, gitu ya. Nah, itu namanya mengetahui gerakan imam walau biwasi totin, atau walaupun dengan perantara. Yang keempat, Nanda kita beli bohong nggak ada? Ada. Ambil ada. Ayyakroba minhu bi ghairi masjid. Yang keempat, hendaknya dekat dengan imam selain di masjid. Makmum dengan imam mesti berdekatan. Kalau di masjid, di musola boleh. Contoh, ini imam, makmumnya di pojokan sama, itu boleh. Sebab masih dalam satu tempat, ini adanya di masjid. Tapi kalau di rumah misalkan imamnya di ruang tamu, makmumnya di ujung ruang tamu, itu nggak boleh. Mesti berdekatan, ya. Mesti berdekatan, nggak boleh jauh. Kecuali di masjid atau di musola. Itu boleh. Kalau di musola masih boleh, ya. Bedanya musola dengan masjid cuma satu, apa? Sholat Jumat. Nah, itu yang ke berapa tadi? 4. Yang kelima, ya, Allah yahula. Ini dia nih, enakan dikit dibacanya, matanya rada. Udah setengah padahal. Digodain kopi mulu. Yang kedua, yang kelima, Allah yahula bainahuma hailun. Tidak ada sesuatu yang menghalangi antara makmum dengan imam. Contoh, makmum depannya makmum imam, di sini ada dinding, kemudian di balik dinding makmum, itu nggak sah. Atau imam ini lubang yang sekiranya kita melewati, kita melompat. Kalau lubang dikit nggak masalah. Yang sekiranya kita melewati itu membutuhkan lompatan. Di sini imam, nama di sini gobangan, apa namanya? Kobak. Di sini makmum, nggak sah. Itu namanya penghalang juga, bukan cuma dinding, bukan cuma penutup, tapi batasan tempat yang seandainya kita melangkah membutuhkan lompatan, itu juga merupakan sebuah halangan, ya. Jadi, nah, gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kalau Bang Jas pertanyakan, kita lanjut dulu. Yang keenam,
alla yasbiqahu aw yata'akhkhara anhu bil baini fi'laini bila udhrin. Hendaknya si makmum tidak mendahului atau membelakangi imam dengan dua rukun dengan tanpa uzur. Kalau kita ketinggalan 3 rukun, 2 rukun, yang ketiga maka sholat jamaah kita batal. Contoh, imam apalagi mendahului, kalau mendahului sudah pasti batal ya. Nah, kalau ketinggalan 2 rukun atau melebihi 2 rukun juga itu sama batal. Itu kita nggak boleh, ya. Ya ini mah paham pasti ya. Namanya makmum kudu ngikutin imam, nggak boleh ketika walaupun kita ketinggalan tetap melaksanakan ngikutin imam. 2 rukun kita ketinggalan, maka nanti yang ketiga adalah batal sholat kita. Jadi lewat 2 rukun maka kita batal sholat jamaah kita. Awas, hendaknya kita tidak mendahului atau membelakangi imam dengan 2 rukun. Misalkan rukun apa? Pertama ruku, kemudian i'tidal. Kan udah tinggal 2 tuh. Kita masih jedok jedok. Apa jedok? Diri. Paham? Ya, 2 rukun itu maksudnya. Kan lagi baca Fatihah misalkan. Kemudian baca surah. Misalkan inna yang cepat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Apa itu? Kemudian i'tidal. Dia masih jedong nggak ngikutin. Baca Fatihah dia masih. Ya, baca makmum masih baca Fatihah. Maka dia tidak boleh batal nanti salat jamaahnya ya. Tinggalan 2 rukun itu maksudnya. Ataupun di tengah-tengah bisa saja lagi sujud ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dia masih sujud ya. Imam sudah bangun. Ya, pokoknya 2 rukun yang pentingnya. Nah, yang ke-7, alla yasbiqu aw yuqariba imamuhu bi takbiratul ihram. Tidak mendahului atau membarengi imam ketika takbiratul ihram. Contohnya, imam sudahin dulu Allah. Jangan ketika imam masih Allah kita ngikut Allah, itu salah. Enggak boleh. Allahu akbar. Selesai kita takbir. Itu namanya makmum, tidak mendahului atau membarengi imam. Maksudnya ya, Allah yasbiqu aw yuqariba imamahu fi takbiratul ihram, maksudnya tidak mendahului dan membarengi imam dalam takbiratul ihram. Yang ke-8, ayyuwafiqahu bi sunanin tahbusu mukhalafahu fiha kastasyahudi awali wa sujudi sahwi. Mencocoki, menyesuaikan dalam sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah apa? Tasyahudi, seperti sunnah tasyahud ya, dan sujud sahwi. Kita mesti ngikutin juga, mesti ngikutin imam ketika tasyahud. Jangan misalkan imam tasyahud kita enggak, walaupun tasyahud itu adalah sunnah, kan sunnah tasyahud awal. Sunnahnya sunnah ab'ad ya, bukan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu tidak mewajibkan kita, tidak disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Contohnya tasawuf awal, kemudian baca sholawat ketika tasawuf awal, akhir ketinggalan, kemudian apalagi itu banyak ya, nanti ada bahasannya di sana ya. Jadi kita mesti mengikuti imam dalam hal-hal kesunahan yang sangat dianjurkan, mencocoki dan menyesuaikan gitu. Lalu kadang-kadang ada juga misalkan sujud sahwi, aku mau ogah ikuti, kan kelupaan misalkan imam melaksanakan sujud sahwi, makmum nggak melaksanakan. Memang itu sunnah, makmum nggak ngikutin. Jangan, ini syarat bahwa makmum itu mesti mengikuti imam. Yang ke-9, Allah ya'taqida
wujubal i'adati alal imam. Hendaknya kita tidak mempunyai sebuah keyakinan bahwa imam itu mesti mengulangi sholatnya. Imam tadi bagaimana sih ya? Sholat kayaknya kagak enak banget, kayaknya mesti diulangi itu. Nah ini nggak boleh. Kita kalau ngikutin imam nggak boleh seperti itu. Jangan punya keyakinan tadi sholatku kagak sholatnya sama imamnya. Jangan, ya. Itu tidak boleh. Allah yang hendaknya tidak mempunyai sebuah keyakinan atau prasangka bahwa imam itu mesti ngulangin sholatnya. Kalau imam mesti sholat kan ngulangin, kita ngulang gitu. Kalau kita makmum, ya, tuh maksudnya. Ya, ini mau sampai selesai dulu. Sebenarnya aku mau buka pertanyaan dulu. Ya, ini sudah habis 9 syarat menjadi makmum. Apa mau langsung lanjut dulu? Itu masih ada halaman mana tadi? Masih tanggung ya? Ya. Dah. Man tasihul qudwatu bihim, orang yang sah untuk diikuti jadi imam. Pertama, tasihul qudwatu bi kulli man tasihha sholatu. Orang yang sah untuk diikuti imam itu adalah orang yang sah sholatnya. Sah sholatnya. Pertama, illa rajula bil unsa, kecuali laki-laki mengikuti kepada imam perempuan. Jadi jangan kita ngikut imam wanita. Nggak boleh laki-laki jadi makmum bersama jadi makmum wanita jadi imam, kita jadi makmum. Nggak boleh, nggak sah. Laki-laki mesti imamnya siapa aja boleh. Nah itu. Tapi kalau kita ngikutin perempuan tidak boleh. Illa rajuli apa tadi, kecuali orang laki bil unsa yang mengikuti kepada perempuan. Wal qari'a bil ummi, dan orang yang pandai membaca bil ummi, yang mengikuti orang yang bodoh. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yang bodoh katakan. Orang yang pandai mengikuti kepada yang bodoh, maka itu juga tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh untuk diikuti. Nah, selanjutnya man tukrahul qudwatu bihim, orang yang makruh untuk diikuti. Tukrahu sholatu khalfa man yakrahu aktsarul qaum, makruh kita mengikuti imam yang dibenci oleh masyarakat. Orang yang selama ini kita benci, yang selama ini dibenci oleh masyarakat, maka makruh hukumnya kita mengikutinya. Sah sholatnya, sah, tapi cuma hukumnya makruh, ya, cuman dipuji. Ya. Contoh apa sih kemakruhan itu? Contoh pertama apa? Yaitu selalu melakukan pasif. Apa itu pasif? Selalu melakukan kemaksiatan yang berulang kali. Benci kita itu dengan satu alasan, bukan benci juga itu bocah bego, brengsek, bukan seperti itu. Dia mungkin masyarakat begini-begitu, bukan. Ya, yang selalu kita dengan kasar mata kita lihat dan kita saksikan bahwa imam itu selalu melakukan kefasikan. Fasik artinya selalu melakukan kemaksiatan, kejahatan yang berulang kali. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, nanti banyak rentetan ini. Ya, kalau itu panjang, ya. Pokoknya ini yang dimaksudkan untuk diikuti sholat adalah yaitu orang yang dibenci dengan satu catatan tadi. Kebanyakan orang itu fasik, itu yang selalu mengulang-ulang kesalahan atau kemaksiatan. Wa khalafa sabiyin, atau kita berada di belakang anak kecil, kita ngikutin anak kecil sedang sholat, kita bermakmum kepada anak kecil. Sah sholatnya? Sah kalau memang anak itu anak itu sudah mampu melaksanakan wudhu dengan sempurna. Kita tahu dengan pasti hukumnya cuma makruh saja, ya. Jadi kalau misalkan kita tahu di bocah kagak wudhu kagak kok kagak tahu sholat kita ikutin, jangan. Kalau udah ngelihat mah ya, jangan. Oke, kalau ada anak kecil jangan di depan, sholat belakang, apalagi tengah-tengah, jangan.
nanti akan nggak lebih nggak nyambung, takutnya wudhunya belum sempurna, apalagi yang belum sunat repot ya. Waman yalhanu lahnan itu, dan orang yang tidak fasih ya, la yughairul makna, yang tidak merubah maknanya. Jadi misalkan orang punya lisannya belum pasti ya, belum bisa membedakan shin dengan shad, sin dengan shin, fa dengan shad, kemudian zai, jim dan lain sebagainya ya. Wal aglafi walau balighan, walaupun dia itu sudah balik ya, walaupun dia sudah balik. Wa man la yahtariju anil najasat, dan orang yang tidak mampu menjaga najis dengan baik, orang yang tidak mampu menjaga najis dengan baik jangan ikuti ya. Kadang-kadang orang ada yang sembrono kan, entah itu pakaiannya, entah itu badannya. Kalau kita tahu dia itu tidak mampu menjaga najis dengan baik, jangan ya, makruh untuk diikuti. Tuh, dan bahasannya sampai di situ selesai. Nanti ada lagi sambungannya, itu ahwalul makmum, tingkah makmum. Makmum ini ada berapa sih nanti dibahas? Ada makmum masbuk, ada makmum muafid. Itu nanti banyak bahasannya. Tuh, berapa ya tuh? Nah sampai sini jangan banyak-banyak. Sampai berapa menit ini? 26 ya, menit. 26 menit. Silakan. Ada yang bertanya karena ini masalah ibadah, silakan harus bertanya ya. Kita buka pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau di tempat kerja ada musola tapi nggak ada sholat yang jamaah, dosa atau enggak? Di tempat kerja ada musola tapi sholat jamaahnya nggak ada, sholatnya pada munfarid. Perhatikan, tadi syarat jamaah itu adalah siapa? Ada rijalil mukimin, atas laki-laki yang mukim. Kalau di tempat kerja itu nggak ada yang tinggal, berarti nggak sah, nggak ada kewajiban fardu kifayah, ya. Jadi yang dimaksud fardu kifayah itu ada sebuah qaryah, kampung. Kalau di kantor itu tempatnya itu apa namanya kalau saya bilang? Singgah. Tempat singgahan ya. Masalah ibadah. Jadi musola itu bukan musola paten kalau gitu ya, bukan mutlak ya. Jadi ya silakan. Kalau misalkan kan kayak dari bapak bilang kan, kalau di musola tetap kayak di sini lah musola toba. Kalau nggak ada yang sholat jamaah di waktu udah masuk waktu sholat, terus tapi ada satu diborong semua sama dia, ajan, qomat, imam, makmum, gugur nggak hukumnya? Enggak betul. Sendirian. Banyak sendirian. Ya bukan jamaah itu namanya. Iya maksudnya banyak hukumnya itu gugur nggak dia? Cuma sendirian doang itu. Oh enggak. Salat jamaah itu minimal 2. Ada imam, ada makmum. Kalau sholat kita di musola sendiri, ya itu bukan jamaah namanya, tetap munfarid, sholat sendirian. Jadi tetap kena semua. Tetap dosa. Kalau dia cuman sendirian. Tapi kalau sudah berjamaah berdua, maka sudah menggugurkan kewajiban satu. PR buat. Ya, kalau masalah ajan dia, pukul beduk dia, qomat dia, imam dia, itu memang lagu lama. Ya, tapi ingat itu yang menjadi masalah cuma sendirian sholatnya, jadi bukan jamaah. Nah, jadi makanya tetap nggak menggugurkan fardu kifayah. Tapi kalau sudah berdua mah, ya tetap hilang kewajiban yang lain. Dululah kewajiban fardu kifayah itu. Itu ada lagi? Ya utamanya di zuhur dan asar, Ustaz. Kalau maghrib isya subuh biasanya ada. Ini zuhur sama asar yang bisa kelewatan atau gimana tuh? Makanya itu sangat hati-hati. Kita kena imbasnya, ya. Makanya ini sebetulnya tugas TKM. Jemaah di WA nih, jemaah mau dosa semua nih ada gitu. Ada kebaca syarat ya.
Pak, apakah itu kewajibannya cuma berdua, masa iya sekampung nggak ada kan gitu ya. Tapi memang kadang-kadang sulit. Bikin jadwal, Pak. Bikin jadwal. Ya, Bisa perlu jamaah nyambung masalah yang tadi? Apakah hanya di awal waktu aja gitu? Misalkan zuhur jam 12 sampai ketemu asar kan jam 3. Ketika azan dia hanya sendiri munfarid. Tapi ketika jam 1 atau jam 2 ada yang masih jamaah, apakah itu termasuk gugur fardu kifayahnya? jadi kewajiban sholat itu batas waktunya ya tetap, walaupun dilaksanakan 2:30 juga itu hal itu tetap sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Walaupun tadi siang ada yang sholat 1, kemudian 2, munfarid ya, 3, yang kelima kita jamaah. Itu jamaah itulah yang menggugurkan kewajiban bersama. Itu nggak apa-apa. Jadi sholat ada waktu itu batasnya itu 12 sampai dengan misalkan jam 3. Selama itu waktu masih ada, itu masih bisa kita laksanakan. Ya, paham ya? Itu walaupun yang sholat bukan warga sini, yang jamaah. Yang penting dia bukan musafir. Mukim artinya ada di kampung kita, walaupun bukan RT sini. Oh, di kampung kita ya. Nih, bukan dalam keadaan musafir, bukan. Misalkan pendatang dari Jawa, ngapa dia sholat jamaah di sini, kita mau kagak? Ya tetap aja, enggak menggugurkan kewajiban. Kenapa? Tadi fardu kifayatin ala rijalil mukimin, laki-laki yang mukim, yang menetap, bukan si musafir gitu loh. Ya, batasan musafir itu 4 hari. Kalau dia sudah sampai di sini 4 hari 4 malam, maka dia dikatakan menetap. Itu boleh. Nah, kalau begitu, dah lagi Satu mukimin, yang satu lagi musafir. nggak apa-apa. Ada yang mewakili, Nggak apa-apa. Ada kitanya ya. Nggak apa-apa kalau begitu. Jadi contohnya kita lagi sholat terus ada tukang kredit lewat gitu. Tadi utang. Ya, hampir sholat gitu. Oh. Orang mana-mana. Tapi dengan kita ya, Iya. ada kitanya. Itu ya nggak apa-apa. Ada kitanya. Yang jelas PR buat kita bahwa itu selalu ada yang jamaah. Iya, Tiap betul. waktu. Panggil aja, Pak. Ayo jamaah nih. Belum dibayar langsung Kan bisa lagi. Kan bisa gini, kita lagi sholat sendirian nungguin udah sejam, ya nggak ada datang, sholat aja, nggak tahu datang kan, Iya. ngikut jamaah, masuklah jamaah dia, masuk. Nah dengan masuknya ia menjadi sholat jamaah, maka menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Hah? Siapapun dia, yang penting ini dia, yang salah satunya adalah siapa? Itu ini adalah mukimin. Ya, ada lagi? Pak, yang tadi di sholat makmumnya di belakang kan harus nengok melihat yang makmum paling depan melihat itu wajib apa gimana? Salah satu syarat sholat berjamaah mesti mengetahui gerakan imam lewat wasilah, lewat perantara. Ya, kenapa demikian? Coba perhatikan. Ya, silakan perhatikan. Mungkin sholat jamaah di sholat 5 waktu itu mungkin agak sulit, agak mudah. Tapi lihat sholat Jumat, banyak yang di jalan, banyak yang di kan banyak kan? Coba perhatikan, mampu nggak yang di jalan melihat imam? Nggak mampu, maka dia mesti melihat makmum yang paling dekat yang dia mampu lihat. Gitu loh. Kalau misalkan ada penghalang, semuanya nggak dilihat, minimal satu jamaah bisa dilihat. Itu namanya melihat gerakan imam walaupun dengan wasilah makmum yang paling belakang, walaupun dengan perantaraan makmum yang paling belakang. Kita juga di sini nih yang ujung sana nggak mungkin ngeliat imam, kita ngeliat makmum yang depan kita kan, itu maksudnya. Ya, paham? Ya. Berarti kalau misalkan dia cuma dengar dari pengeras suaranya doang, dia nggak ngeliatin makmum yang depan gitu maksudnya. Jauh banget itu ya. Iya maksudnya. Ya, dasar. Dengar suaranya Ya, doang. makanya kita nggak boleh pakai TV. Kalau gitu main apa pakai TV? Sholat di Mekah kita pakai TV ngikutin sana. Enggak. Hah? Ya kagak, kita ngerti TV. Enggak, maksudnya gini, dia tetap jamaah sama Jumat gitu.
Iya. yang di jalanan cuma dengerin suaranya imam doang gitu, nggak Tapi dia ngeliat gak jamaah yang depan dia? lihat sih. Kelihatan, nah itu. Bahkan yang nggak ngeliat gitu. Enggak sah. Dia nggak melihat gerakan imam walaupun melihat Dia gerakan imam. mengikuti Iya. gerakan imamnya, cuma dengar suaranya aja. Kalau memang dia nggak yakin dia nggak ngeliat nggak sah. Tapi mesti makanya. Tapi nggak mungkin kan? Kalau pasti ngelihat lah dia, pasti ngelihat jamaah yang ada di depan dia walaupun agak jauh gitu kan. Kalau memang enggak ya enggak sah. Kalau bagi perempuan gimana? Ada pembatasnya? Oh, nggak apa-apa kalau itu. Ya, itu tadi kan bila apa namanya? Kalau wanita nggak apa-apa. Mendengar, kan? Hah? Berarti dia hanya mendengar kan? Kalau perempuan kan Ya. ada pembatasnya. Kalau perempuan kan memang nggak boleh kan nantinya kan? Di apa namanya? Mesin ada ini apa namanya? Ini kan. Kalau kita mah jangan di belakang. Kita di sini mau itu ditutup, jangan. Karena perempuan untuk menghilangkan menghindari fitnah. Makanya perempuan nggak boleh di depan, repot. Ada lagi? Kalau sholat Jumat banyak tuh yang kayak keluar-keluar sampai samping masjid nggak kelihatan tuh. Kelihatan pasti. Kalau yang di atas Kalau emang nggak kelihatan ya nggak bisa, nggak sah. Kalau emang nggak kelihatan, di samping masjid itu banyak. Kayak ini deh, sebelah. Ini sebelah. nah berarti ya. Ini sholat boleh di sana, ya. Yang penting di jamaah di depan dia melihat jamaah di depan. Ini dulu nih yang dekat sini sholatnya. Jangan di sono. Ini belum Diisi. takbir, tadi sono udah takbir, jangan. Kan nggak kelihatan. Mesti nungguin jamaah yang ada di pojok sini ya. Pinggir pintu. Ya. Makanya Makanya katanya yang depan kelas ini nggak melihat ini Pak, imam, imam karena iya, nggak ngeliat imam. Tapi kan ada wasilah. Makmum yang ada di sini. ketutup sama itu tembok Pak. Nggak usah kalau gitu. Gimana? Masjid tapi ya Kayak ini kayak saya samping masjid kan tuh. masjid Yang di Soalnya rumah Pak Dani. sudah itu yang kiri kanan masjid udah Salah apa sih? Coba kelompok. kan kelihatan tuh yang sebelah Bongkar tembok. Oh, ada yang di sana. ada masih di Di sini jalanan apa di depan Pak? di rumah yang rumah Oh, rumah sebelah. Yang sebelah counter. ya Ya, itu Pak. Di situ ada jemaah. ada Nggak sah. Nggak sah. Kalau itu nggak sah. Itu udah kealingan jelas. HIW itu penghalangnya jelas banget. Itu nggak sah. Kecuali di jalanan. kalau di rumah bang besar boleh kan Ya, kelihatan kan? Kelihatan walaupun kalian motor Iya, jadi kelihatan. Ya. Kalau di sana nggak boleh rumah itu. iya banyak itu Apa namanya? Mendingan di jalanan. Lebih ngomong nggak? Itu kalau misalkan di atas gimana itu? Nah, kalau di atas masih dalam satu bangunan masjid itu nggak apa-apa. Contoh gini ya, di masjid kita kan tingkat nih, dua-duanya ya. Itu nggak masalah, walaupun kita nggak melihat apa imam. Kenapa? Karena kita masih dalam satu bangunan masjid atau musola, nggak masalah. Nah kan tadi saya bilang, ini musola, jamaah di ujung, di luar sana, ya kan? Iya, yang nggak boleh seperti itu. Kalau di dalam ini mah nggak masalah. Berarti Nggak itu masalah. boleh samping. Ya. kalau di rumah Pak Jayadi nggak boleh gitu Ya, nah Pak Jadi, Pak Jadi mesti ngelihat dulu apa namanya? Makmum yang terakhir. Makmum yang Paling pinggir. nanti rumah pasien nggak boleh tuh rumah pasien Ya nggak boleh tuh. Itu maksudnya ya. Udah di depan imam itu. Begitu. Ada yang Pak. Ya. Tadi ada syarat imam yang dikategorikan bodoh. Di sana seperti apa Pak? Bodoh dalam masalah ilmu agama, bodoh masalah ilmu fikih, bodoh masalah sholat berjamaah, tidak mengetahui dalam artian bodoh itu. Ummiyin itu kalau bodoh bahasanya ada bakal ya, tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat berjamaah, bagaimana ilmu fikihnya, bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya. Itu masalah ummiyin di situ, tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, ya, cuman sebatas apa namanya, tahu. Nah, ini makanya kita itu makruh untuk mengikuti imam yang seperti itu. Makruh kan tadi kan itu masuk dalam golongan makruh kan?
Ini tadi sholat id yang di jalan paling depan, melihatnya dari mana? Sholat id kayak tadi ya, kayak tadi contohnya. Sholat id yang cowoknya di jalan paling depan, lihatnya di mana? Iya dia di sholat id kan di jalanan, cuman dia sampai paling depan, terus dia lihatnya mana gitu. Kalian tembok kali. Di sini kan dia di bawah, kita di bawah jalanan, dia di atas, dia di bawahnya yang jalanan. Depan rumah yang saudaranya Oma atau di Yang bawah. penting kelihatan mata kita aja. Kalau depan Yang penting kelihatan mata. Kalau itu kan maksudnya ngelihatnya kan apa gimana sih? Iya, yang tadi jamaahnya pak, jamaahnya kan dia sholatnya di jalanan nih, dia berada di paling depan, cuman di jalanan, itu dia ngeliatnya kemana? Jamaah yang paling terdekat dengan dia Di depannya. di depannya. Kalau nggak kelihatan, ya pindah. Kalau kalian tembok Harus pindah. Harus pindah, nggak bisa. Atau gini ya, yang sering terjadi malah gini. Di masjid kita itu di tanjatan. Iya kan? Di tanjatan, sementara pintu samping kita ada pintu samping nggak sih? Ada. Hah? Tapi semua ada tembok di dalamnya kan? pagar. Iya. Pagarnya lebih Iya, tinggi nggak bisa, dibanding lebih tinggi nggak dari lihat. dia. Makanya kalau melewati pagar yang ini yang telah apa nih yang gede di sini nih, ke sini itu nggak boleh, yang di sini boleh nih batas ini, yang ke sono nggak boleh. Banyak di situ yang ke sono ternyata di tanjatan ke sono ya, yang melebihi batas imam jadinya, Iya betul. ya kan? Ada di depan imam. Ada di depan imam dia, sementara itu di luar masjid, kan? Bukan di dalam masjid, nggak boleh. Makanya dia mesti di batas pagar yang gede nih. Ini kan pintunya nih, pintu nih ininya nih. Ini lempeng ke sana nih. Di sini batasnya. Berarti ke sana tuh nggak boleh udah. Sebab kenapa? Ini mampu melihat ke sini, yang sono nggak mungkin nengok ke belakang. Gitu maksudnya, ya. Kadang udah punya pewar muncul. Nah, belah tapi kadang-kadang begini kita pasti salahin itu nggak boleh ya itu dari tahunan Ya. ibadah bukan begitu katanya tahunan ya udah Berarti kalau begitu cuma membatalkan sholatnya si makmum aja kan ya? ya bukan semuanya bukan ya. Yang bersangkutan ya Masalah yang penghalang tadi Pak, kalau misalkan kayak contohnya tadi lubang atau tembok. Ketika sholat Jumat di masjid kita deh, biasanya lahan parkir kita dipakai parkiran nih, terus penuh jamaahnya sampai di luar. Nah itu motor itu bagian penghalang nggak? Kalau kayak tadi contohnya kita lewatin lubang harus melompat, itu kan ada jarak antara si imam dengan makmum. Nah kalau misal batasannya itu ada parkiran, motor penghalangnya itu bagian kategori yang itu nggak? jangan gini dulu parkiran itu bagian masjid bukan? Iya. Ya. Kalau dia bagian masjid boleh. Kalau misalkan parkir apa semuanya itu mulai pagar depan itu adalah masjid, ya maka boleh. Walaupun dia itu ada. Tapi kalau dia bukan bagian masjid nggak boleh. Walaupun si jamaahnya di luar masjid, di jalan. Makanya kita tanyakan dulu itu masuk bagian masjid nggak? Bangunan masjid kan? Iya. Iya kan? Nah, kalau di jalan kan tadi kan konsekuensinya beda bukan seperti itu kan? Bukan maksud aman penghalangnya. Penghalangnya di masjid iya. Motor dulu bermurah. Iya, artinya itu parkiran itu masuk masjid bukan? Iya kan? itu kan dari Masuk satu kesatuan masjid itu gitu. Iya kan? Jadi satu kesatuan. Satu Kalau kesatuan. misalnya Itu bukan. parkirnya bisa dengan masjid. Nah, itu yang nggak boleh. Beda. Parkirannya di jalanan, kita sedangkan di luar jalan lagi. Nah, Iya, iya. Nah, itu kan jadi satu. sama seperti kita tinggal kan, itu kan kita cuma mendengarkan kan, tapi dalam satu bangunan masjid boleh, ya kan? Karena boleh dalam satu bangunan masjid, sama seperti itu. Kalau memang itu bagian dari masjid nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Sholat video call bareng pacar. Boleh apa enggak pak? Enggak, ya. Kalau video biasa, ya nggak apa-apa. Sama aja kayak tadi live streaming.
sholat secara langsung nggak sah. Kalau secara langsung sah enak kita. Kenapa? Setiap bulan puasa kita ngikutin baik yang di Mekah. Iya. Kan? Nggak sah ya. Jadi cowoknya jadi imam, dia jadi makmum. Nggak sah. Ya nggak sah. Didokol bareng doi saat sholat nggak sah. Itu dasarnya apa tadi? Makmum dan imam masih berdekatan kecuali di masjid. Wah itu kan di Dumai. Lagi bisa kata emang handphonenya, makanya, tapi bukan di mas. Nah kalau misalkan hukumnya imam main dorong-dorongan gimana? Misalkan yang imamnya, misalkan gitu yang jadi imamnya ini ilmunya lebih rendah lah istilahnya daripada yang makmumnya. Nah, itu gimana? Kalau di sebuah masjid dan musola tokoh agama itu main dorong itu bagus. Kenapa bagus? Nggak ada yang berambisi. Jadi pemimpin kalau berambisi jelek, ya itu bagus tandanya. Makanya nggak masalah, tinggal gawa aja masing-masing. Ya, ada imam yang dari sana langsung ke depan itu. Nah itu yang kurang ajar, Pak. Yang begitu yang kurang ajar mestinya. Sama anaknya begitu kita. Ayo silakan Pak. Ayo silakan. Ayo silakan. Itu bagus sebetulnya. Ya. Bagus. Mungkin yang dimaksud yang syarat jadi imam kali Pak. Jadi misalnya saya bertiga nih Pak, dia bertiga. Ya. Dia bisa, tapi nggak berani. Ya, saya berani tapi nggak bisa. Iya, dia bisa berani. Dia mulai belenger. Sama pase ya. Iya. Lebih pase. Kalau lebih pase nggak ada, pase alim gitu ya. Ya. Kalau semuanya sama, pasenya alimnya sama, usianya. Kalau usianya sama, Usianya masih sama juga. Siapa yang paling Dulu lahir. lama tinggal di situ? lahirnya bareng. Sama-sama di kampung, Iya. sama-sama usianya sama. Lihat segi ekonominya, siapa yang paling kaya? Sama-sama benar. Sama-sama kaya atau sama-sama pelacak? Ya kalau bakso nggak ada. Iya. Sama-sama kaya misalkan. Lihat bininya. Bininya yang lebih dari dua. Ya. Dia mah berarti berbuat itu. Silakan dah. Kau dah, kau udah begitu. Apa tuh prosesnya? Jamaah wanita Pak, jamaah wanita lebih baik di belakang atau di sebelah? Kayak di sini apa di sini gitu? Kalau jadi makmum. Kiri apa kanan? Oh, Di Ya ini belakang kan samping. kadang di belakang apa di samping gitu Pak? sebetulnya apa namanya lebih bagus di belakang. Kenapa demikian? Karena yang namanya makmum wanita, yang penting ada hailnya. Misalkan contoh nih, makmum imam laki-laki, makmum wanita, maka posisi di mana? Belakang. Posisi di mana? Belakang ya? Iya. Bukan begini ya, Bukan samping. tapi di belakang. Ya. Jamaah dua, imam dan makmum. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka posisi sama. Depan, belakang depan, depan. Belakangi, bukan nyamping gini, bukan. Ya. Maka posisi lebih bagus di belakang. Sholat, kalau sholat sama yang bukan muhrim di satu tempat, bagaimana? Iya. Jamaah gitu, jamaah sama pacarnya. Iya. Kalau di tempat yang terbuka, ya sebetulnya hukumnya itu makruh ya. Tapi kalau di tempat tertutup nggak boleh. Contoh dalam kamar sholat, walaupun sholatnya berdua, walaupun dia sholat nggak boleh, bukan muhrim ya. Kalau berdua, ngapain juga. Yang ketiga adalah Setan. tapi kalau di musola seperti ini silakan. Salah. Yang penting ikuti aturan sholat berjamaah, ya. Nah, tapi kalau di tempat tertutup itu yang nggak boleh. Jadi fitnah, ya. Habis ada. Satu lagi Pak, syarat sahnya jadi imam salah satunya adalah fasih. Fasih itu kategorinya apa sih Pak?
Fase itu mampu mengucapkan semua hijaiyah dengan baik. Kemudian yang apabila dia ucapkan tidak keluar maknanya, ya, tidak membiluk menjadi beda Berubah makna, ya. Seperti itu saya contohkan tadi, bisa membedakan mana zai, mana gim, mana sin, mana shin, ya kan? Ta, za, dan lain sebagainya. Itu pasti namanya. Berarti langka terjadi. Hah? Berarti langka. Ya, coba pastikan gini. Di situ siapa yang paling bisa gitu? Paling menguasai. Siapa yang paling menguasai? Monggo. Kalau dia sudah misalkan paling menguasai, nggak mau menyerahkan kepada yang kedua, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Itu namanya afdol yang paling fase. Misalkan yang fase nggak mau, sudah sampai maju atas izinnya, atas ridhonya, itu nggak masalah. Itu tadi yang apa tanya, Pak gimana kalau ridho mas? Itulah saling ridho namanya kan? Nggak habis ya. Nggak masalah. Ya. Makanya fase itu bukan rukun sholat kan? Oh, Cuman keafdolan, bukan rukun sholat. Itu tadi bagian daripada syarat imam. Bukan syarat rukun sholat, bukan rukun sholat. Kalau itu makanya Bapak bukan bahasa kita. Iya. Bukan bahasa kita. Masalah itu maksudnya tanggung jawab besar tuh. Iya. Imam. Iya kan itu kalau kita itu ya standar lah itu. kalau kita memang semua itu rata-rata standar. Jadi Pak, Ya. waktu yang tepat dan benar membaca surat Al-Fatihah sebagai makmum. Waktu yang Ya. tepat. Yang paling afdol. Ya mungkin. Ya. Kita baca Fatihah sebaiknya setelah imam baca Fatihah, afdolnya. Tapi kalau seandainya kita tahu bahwa imam itu bacaannya setelah Fatihah bacaannya pendek, mendingan ketika dia baca Fatihah kita baca. Takutnya kita nggak kemudian. Misalkan contoh gini, ya imam pasti baca Qul huwallahu udah biasa misalkan ya. Itu nggak apa-apa. Nah, itu boleh kalian membaca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Tapi walaupun tetap pengennya setelah Fatihah ya nggak apa-apa. Nanti Pak nggak selesai baca Fatihah ya nggak apa-apa, ikutin aja. Karena kita ngikutin ini walaupun belum selesai tapi tetap mengikuti nomor satu. Tapi afdolnya kita sesudah baca Fatihah imam kita baca Fatihah. Itu afdolnya. Walaupun ketika imam baca Fatihah kita boleh baca kan minta ya. Saya habis cap 3 jari, pas udah waktu sholat cap 3 jarinya susah hilang. Itu gimana Pak sholatnya? Tinta itu kayaknya lu kalau tinta pemilu tuh memang susah hilang, tapi kalau tinta itu bisa hilang ya, mesti dihilangin dulu ya, takutnya hailnya wudunya ya nggak sah. Kalau untuk itu nggak hilang. Kalau pemilu memang nggak hilang kan? Iya, gitu. Nggak masalah, kita udah upaya misalkan dulu sikat potong jadi. jangan. Kalau udah usaha dengan maksimal masih begini nggak apa-apa ya. Kalau tinta itu mah buat sijil wajib dihilangin itu mah. Gampang. Kalau bukan lebih gampang. Pakai sikat besi. Pakai minyak dulu, pakai tanah, kan? Ya. Jadi Pak, tadi kan ada tuh ya yang harus menjaga najis. Kadang-kadang kita kalau habis pipis terus mau wudhu nih, ada yang suka yang keluar lagi Pak dikit, itu najis bukan? Caranya gimana Pak? Dalam wudhu, dalam istinja itu ada namanya ada yang namanya bahasa istinja namanya Dehem. ya. Jadi kita kalau habis buang pipis itu mesti kita jadi kita sentak supaya sisa-sisanya itu keluar. Jadi jangan langsung bangun. Makanya kencing jangan diri, kita isi jongkok kalau bisa, usahakan ya, jangan pakai tanah panjang, buka dulu ya. Kalau bisa jongkok
Ya, bahkan posisinya Nabi mengajarkan satu kaki di belakang, satu kaki di depan. Ya, masa saya contoh di sini nggak bagus. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Ya, jadi apa namanya, satu jongkok itu satu di depan kaki, satu yang satu belakang. Nggak masalah. Itu setelah itu kita jadi istimewa itu bermain, sisa-sisanya itu keluar. Memang banyak yang seperti itu, banyak ya. Kalau memang itu keluar kencing ya najis, maka nggak sah. Ya, sudahin dulu ya. Kalau emang anak laki masih begitu juga ya, anuin dulu, ikat. Pencet lah dikit, gencet dikit ya. Pencet. Pintu dulu deh. Dah, ada lagi. Ada pertanyaan. Dah. Nah, sebelum lanjut. Nah, kalau misalkan ini Lanjut. ya, ini kan bicara realita yang ada di sini Ya. Misalkan nih makmum ada yang gerundengan dengan bacaan si imam, itu sholat berjamaahnya gimana? Maksudnya kan jangan berjamaah itu kan atas keridoan imam, itu dari keridoan si makmum, dan setelah itu ada yang gerundengan nih dengan bacaan si imam, hukumnya gimana? Jadi kalau ada yang panjangnya salah, urutnya salah. Soalnya ya banyak juga gitu kejadian yang udah terjadi gitu. Makruh aja ya. Jadi apa itu cuma jadi apa namanya? Cuma cacat sholatnya dia aja. Kalau bisa mah jangan. Ya. Jadi sholatnya tetap sah. Selama dia nggak ucapkan gerungnya lagi sholat gitu. Tapi kalau dalam hati enggak, ya. Misalkan lagi sholat kan ada baik. Ya, gendengnya ya. Jadi jangan ucapin gendeng itu, kadang-kadang banyak ada yang yang gendeng sampai batal itu. Ya, tapi kalau selesai sholat itu namanya tetap masuk ke dalam ghibah ya. Ghibah kan? Kalau selesai sholat, Sholatnya gimana, Pak? hah? Nggak ada hubungan sama sholat udah. Sudah selesai sholatnya. Nah, jangan bilang Jadi berkurang kalau juga. Kalau dia dalam sholat dia gendeng, itu ada kaitan dengan sholat. Ya, cuma makro dia cuma apa namanya? Ya tetap sah selama gendengan itu nggak diucapkan, sah sholatnya. Nah, kalau ya hati kita kan kalau sholat nggak ada baik, ada kesal. Kalian sholat tarawih ya, Pak? Ada kan banyak kan? Tetap sholatnya sah, tapi itu aja. Selama dia tidak diucapkan gendengan itu. Nah kalau apa tadi itu nilai sholat yang nggak masalah, sholatnya mah cuma jadi gibah aja. Kalau sholat tarawih milih imam, Pak, ya. Lu Ini, cuma nyampein. Ini gue jadwal dulu aduh. Lihat jadwal dulu katanya, Pak. itu lagu lama. Sudah? Ada lagi? Hah? Kalau kita nggak sehati sama imam itu, kita ikutin aja imam. Sebaiknya kalau memang itu manfaat aja. Atau gini, kita misalkan lagi sholat, kita tahu dia batal, kita tahu dia batal, kita tahu bahwa dia itu batal atau meragukan, mendingan manfaat, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tetap ngikutin gerakannya, tapi kita tetap sholatnya bukan jamaah aja. Kamu manfaat, memisahkan dari jamaah namanya itu, kalau gitu. Ya, ini manfaat. Sholatnya manfaat. Atau dari awal nggak enak di jamaah berarti. Hah? Enggak. Kalau manfaat nggak termasuk mal udah. Sekarang paling doain aja deh, kasih duit. Kalau sholat berdua jangan. Hah? Kalau cuma berdua. Kalau cuma berdua jangan. Jangan gitu. Hilang. Mampu gue kemana hilang?
Masuk ke depan. Depan mana ada? Itu mau nanya kali. Kasih kamera. Bagaimana? Udah, ada lagi nggak? Cukup ya? 2144 tadi 2142 malah 1 jam. Ya, 1 jam. Udah ya, kalau sudah kita tutup dengan mudah-mudahan majlis kita pada kesempatan malam ini biasa mendapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita bahas semuanya bermanfaat dan menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita, kesehatan, kemudahan dan segala hal. Anak-anak kita, adik, kakak kita, saudara kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.